Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan kasih tunjuk tanaman saya ya, yang saya aplikasikan menggunakan pupuk POC ya, dari bahan gulma seperti ini. Tanaman kangkungnya tumbuh dengan baik teman-teman ya. Tidak ada kendala kekurangan unsur hara. Dan juga nanti akan saya kasih tunjuk tanaman daun bawang ya, yang saya aplikasikan juga menggunakan pupuk POC. Seperti apa? Simak sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham, tentunya bermanfaat bagi teman dan tidak rugi menonton video kali ini. Oke teman-teman ya. Jadi beberapa hari yang lalu video saya ya tentang pengaplikasian pupuk POC dan juga saya mix menggunakan KCL organik, ada yang bertanya ya di kolom komentar, yaitu tentang pupuk KCL-nya. Nah, untuk pupuk KCL ini apa bisa Pak diaplikasikan ke tanaman sayur? Jawabannya ya bisa saja ya. Cuman kekurangannya adalah kalau tanaman sayur kita yang diambil daunnya seperti sawi ya, kangkung, yang diambil kan hanya daunnya, itu hanya membutuhkan masa vegetatif. Nah, jadi kalau kita menggunakan pupuk KCL, otomatis seperti tanaman sawi, tanaman kangkung akan mengalami pembungaan. Jadi tidak baik ya, teman-teman ya. Nah, kalau pupuk KCL itu sebenarnya digunakan untuk tanaman jagung, boleh ya, tanaman cabai ataupun terong ataupun tomat itu boleh teman-teman ya. Jadi tujuannya saya membuat pupuk KCL karena saya mempunyai tanaman cabai ya, seperti itu. Kalau pupuk POC biasanya saya menggunakan pupuk POC untuk tanaman sayur teman-teman, seperti itu ya. Oke, jadi ini aktivitas saya di lahan 3x3 meter teman-teman, di perkarangan belakang rumah ya. Dan juga saya berkebun itu tidak di perkarangan belakang rumah saja, melainkan di lahan terbuka ada ya, yang di ukuran 10 kali 5 meter, yaitu tanaman jagung madura teman-teman ya. Nah oke, untuk jagung madura nanti akan saya bagikan pada teman-teman kelebihan dan kekurangannya setelah menggunakan pupuk POC ya, yang saya bikin dari bahan gulma juga, dari bahan rumput ya. Oke, ini adalah tanaman daun bawangnya, bisa dilihat ya, subur dan pertumbuhannya itu cukup bagus teman-teman ya. Tidak ada kendala apapun ya, tentunya pasti sehat ya. Bagi teman-teman yang kemarin bertanya juga tentang mengalami tanaman busuk batang ataupun busuk akar menanam daun bawang ya, dulu memang saya pernah mengalami itu teman-teman ya. Saya tanam tidak hidup tapi malah busuk ya, busuk berlendir seperti itu ya. Nah itu disebabkan karena apa? Yang pertama adalah kelembapan tanahnya. Nah, kelembapan tanah ini harus terjaga dengan baik. Yang kedua, tanah itu tidak berporos, teman-teman ya. Tanah tidak berporos itu biasanya padat ya. Makanya kelembapan itu tinggi. Nah, supaya tidak mengalami busuk akar, teman-teman boleh tambahkan campuran media itu dengan abu sekam. Ya, jangan sekam mentah ya. Kalau sekam mentah biasanya yang terjadi adalah jamur, teman-teman, seperti itu. Tapi kalau abu sekam itu aman ya, bahkan itu bisa menetralkan tanah kita yang pH-nya asam, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kendalanya hanya itu ya. Nah, kalau tidak ada sekam, tidak ada, ya intinya sekam teman-teman ya, boleh menggantikan dengan arang kayu ya, arang kayu ataupun abu arang kayu. Nah, di tempat saya ini tidak ada namanya sekam teman-teman, saya menggunakan abu bakaran kayu serta arangnya, seperti itu ya. Makanya di sini saya kalau menanam daun bawang tidak pernah sekarang mengalami busuk akar maupun busuk batang. Oke, nah sebenarnya teman-teman ya, kalau kita berkebun secara alami, secara organik, itu adalah menyehatkan tanah kita. Jadi kalau tanah kita sehat, otomatis untuk bakteri fusarium ya, yang bisa menyebabkan busuk akar, busuk batang itu tidak ada teman-teman. Tuh. Oke, ini saya petik daun bawang ya, tidak banyak, hanya berapa rumpun saja karena yang lainnya masih kecil ya, masih tahap pemulihan ya, baru tahap peremajaan untuk daun bawang. Tuh, hasilnya sangat luar biasa. Jadi setiap hari itu saya petik juga di sini. Nah, untuk di sela-sela tanaman kangkung itu juga saya
semai, yaitu sawinya teman-teman ya, sawi dari pembibitan saya sendiri ya. Di video kemarin sudah saya bagikan ya, saya kasih tunjuk pada teman-teman untuk pembibitan cabai rawitnya seperti apa. Ini daun bawangnya teman-teman tidak ada mengalami busuk akar ya, aman, dan sawinya. Nah di sini mudah-mudahan jadi teman-teman, karena ini sudah ini ya, kelopak bunganya itu sudah rontok, jadi biasanya jadi. Nanti perkembangan seperti apa ya, yang di video kemarin itu tentang pembuatan bibit varietas baru dari cabai keriting panjang, saya kawin silangkan dengan cabai rawit biasa seperti itu. Nah ini daun bawangnya baru umur 2 minggu lebih sedikit teman-teman, seperti ini ya, tidak mengalami kendala apapun ya, tumbuh dengan baik. Tuh bisa dilihat ya, ini juga baru saya pupuk menggunakan pupuk POC ya kemarin, kalau tidak salah 2 kali pemupukan teman-teman, seperti itu. Nah ini, nah yang kala ini itu 2 minggu kurang umurnya teman-teman, daun bawangnya tuh tumbuh dengan baik ya, tidak ada kendala layu ataupun tidak tumbuh, itu tidak ada, tumbuh semua teman-teman ya, tuh seperti ini. Nah boleh dilihat di sini tanaman kangkungnya tumbuh dengan baik. Ini umurnya baru kurang lebih 20 hari kurang ya, sudah setinggi ini ya, setelah mengaplikasikan pupuk POC. Nah tanaman ini itu tanpa menggunakan kimia, jadi kalau kita konsumsi tentunya aman ya, kita konsumsi tentunya aman. Nah tujuan saya tidak menggunakan kimia apa, supaya ini tanaman yang saya tanam itu bisa menjadi obat untuk teman-teman ya, menjadi obat untuk tubuh kita supaya bisa sehat terus, seperti itu. Oke, jadi bagi warga perkotaan yang mempunyai lahan perkarangan belum dimanfaatkan ya, mulai sekarang dimanfaatkan ya, menanam daun bawang, menanam sayuran sawi, ataupun menanam daun sop atau seledri ya, dan kucai. Biasanya itu yang dibutuhkan untuk rumah tangga itu teman-teman, di skala rumah tangga. Nah kalau untuk tanaman cabai ya, dalam skala rumah tangga itu hanya butuh 2 pohon cabai saja sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa menginspirasi teman-teman tentang bertani secara alami ya, tentunya berguna sekali untuk kesehatan tubuh kita ya. Intinya kita berkebun secara alami supaya kita bisa hidup sehat, seperti itu teman-teman ya. Oke, saya akhiri video kali ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami. Dan nanti akan saya kasih tunjuk ya tanaman yang ada di lahan 10 x 5 meter. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai.